Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam, Bapak. Di sini kita dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas besar dari yang pernah kita kerjakan. Perkenalkan, kita dari kelompok 6, nama saya Jan Safereta dengan NIM 1020123300255. Boleh lanjut, Ronaldo? Nama saya Ronaldo, NIM 102013300336. Saya Muhammad Arif Widana dengan NIM 102012300413. Saya Raffi Syahzada, NIM 101213300005. Nama saya Esa Saida dengan NIM 1020121389. Oke, di sini kita akan langsung aja ya ke latar belakangnya. Jadi latar belakang dari yang objek yang kita ambil ini merupakan Knit Studio. Yang ibaratnya Knit Studio itu berdiri sejak tahun 2021 dan berkembang dari hobi menjadi bisnis custom dengan kapasitas 30 produk per hari. Yang dimana tantangannya itu yang kita ambil itu penjadwalan produksi rumit, penanganan komplain yang lambat dan mesin rusak. Selanjutnya itu rencana itu meluncurkan ini produk mini premium yang dimana itu merupakan rajut dan body tangan untuk usia 17 sampai 35 tahun yang itu menghadapi lonjakan permintaan akhir tahun. Oke, boleh dilanjut? Nah, untuk struktur organisasi dari Knit Studio saat ini itu menunjukkan struktur yang dipimpin oleh pemilik dengan total 11 personel, mencakup bagian administrasi, produksi, serta pemasaran dan pelayanan. Dan strategi utamanya yaitu fokusnya pada keunikan produk handmade atau rajut plus bordir agar tidak terjebak perang harga. Target harga premium yaitu 175 sampai 200.000. Keunggulannya yaitu desainnya manual yang fleksibel dan sulit ditiru oleh mesin industri besar. Selanjutnya ada aktivitas utama atau value chain. Ada yang pertama ada inbound logistik, penerimaan bahan baku, benang untuk 30 produk per hari. Operasional, ada operation, proses rajut hingga sentuhan akhir handmade embroidery. Lalu outbound logistik, manajemen stok berdasarkan modul dan koordinasi pengiriman, secara marketing dan sales, konten kreatif di media sosial untuk usia 17 sampai 35 tahun. Lalu ada service, perbaikan penanganan keluhan pelanggan agar lebih responsif. Nah, di sini ada aktivitas pendukungnya. Yang pertama itu infrastruktur dengan keputusan strategis pemilik, yaitu analisis SWOT. Lalu juga ada HRM, pelatih staff dan penambahan jam kerja saat permintaan tinggi. Lalu ada juga teknologi, inovasi desain, Teknologi itu berfokus pada inovasi. teknologi development berfokus pada inovasi desain produk. Nah, juga yang terakhir ada procurement yang menangani penanganan benang begitu. Nah, selanjutnya ada evaluasi dari proses existing yang dimana struktur organisasi pada Knit Studio itu berfungsi sebagai kerangka formal untuk mengatur pembagian kerja, wewenang dan koordinasi demi mencapai target produksi secara efisien. Yang berdasarkan dimensi struktur organisasi, kondisi Knit Studio saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada spesialisasi dari pekerjaannya itu sendiri ataupun bisa disebutnya specialization, yang dimana tugasnya itu dibagi secara spesifik ke dalam tim rajut, jahit serta tim QC ataupun quality control ataupun pengemasan agar setiap karyawan ini tuh lebih produktif pada bidang keahliannya. Selanjutnya ada departementalisasi atau departmentation yang dimana pekerjaan dikelompokkan berdasarkan fungsi utamanya yaitu bagian produksi, pemasaran serta administrasi. Selanjutnya ada rantai komando atau chain of command yaitu alur instruksi dan pelaporan sangat jelas yang dimulai dari pemilik kepala produksi hingga ke staf pelaksana di lapangan. Selanjutnya ada rentang kendali atau span of control. Itu tuh merupakan kepala produksi mengawasi secara langsung dari tim teknisnya itu sendiri dan quality control untuk ibaratnya memastikan kuantitas harian tetap terjaga. Selanjutnya itu ada sentralisasi yang dimana itu tuh merupakan kendali pengambilan keputusan strategis yang seperti kebijakan belanja bahan arah bisnis masih sepenuhnya dipegang oleh pemilik. Selanjutnya yang terakhir itu formalisasi atau formalization yang dimana perusahaan itu membakukan aturan dan tanggung jawab melalui dokumen tertulis seperti rencana produksi dan matik raci. Oke, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya itu tentang kerangka proses bisnis. Nah, dalam kerangka proses bisnis ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu proses manajerial proses yang berfokus pada pengambilan keputusan yang strategis, perencanaan pengembangan produk, perencanaan kapasitas produksi, dan pengendalian kinerja organisasi. Selanjutnya proses inti atau core proses yang langsung menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan menjadi sumber keunggulan untuk Knit Studio. Yang ketiga ada proses pendukung atau super proses
proses yang mendukung kelancaran dan keberlangsungan proses inti. Oke. Lalu ada proses manajerial, ada kelemahan struktur organisasi. Ya belum masih gitu nggak sih? Ini Ya, oke, ada proses manajerial yaitu perumusan strategi bisnis, perencanaan pengembangan desain produk, perencanaan kapasitas produksi, dan evaluasi kinerja. Lalu ada proses inti, pengembangan desain yang berkelanjutan, pengadaan bahan baku, pengendalian kualitas produk, pengemasan dan distribusi, pemasaran dan penjualan, serta pengelolaan layanan pelanggan. Lalu ada proses pendukung yaitu penerimaan dan pengembangan potensi tenaga kerja, pengelolaan keuangan dan administrasi, pemeliharaan mesin dan fasilitas produksi, dan juga pengelolaan data operasional. Selanjutnya ada kelemahan struktur organisasi yang terdapat pada existing Knit Studio. Struktur Knit Studio cenderung terpusat pada pemilik dan tim media ditinggalkan. Oleh karena itu, Knit Studio harus berani membagi tanggung jawab agar urusan dapat terbagi dan tidak bergantung pada satu orang dan bisa lebih kolaboratif. Knit Studio menentukan matriks Raci untuk memastikan setiap anggota tim memiliki peran yang jelas dalam operasi perusahaan. Pendekatan ini merujuk pada teori Robin dan Coulter mengenai pentingnya keseimbangan antara otoritas dan tanggung jawab. Kewajiban adapun beberapa pembagian peran adalah sebagai berikut. Responsible R disebutkan dengan R. Tim produksi bertindak sebagai pelaksana teknis melaksanakan aktivitas. Ada accountable disebutkan dengan A, memiliki usaha memegang keputusan final. Lalu ada konsultan ya. Konsultan. Iya, Konsultan. Kodenya adalah C. Kalau produksi berperan memberikan saran yang strategi. Ada informat, kodenya adalah I. Saat media bertugas menerima informasi terkait kesiapan produk. Poin tidak hanya memperjelas alur kerja, tapi juga membangun koordinasi relasional yang solid, di mana komunikasi antar divisi berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan didasarkan pada profesionalisme untuk mencapai tujuan bersama. betul. Nah, di sini tuh ada rekomendasi pengembangan organisasi Knit Studio berdasarkan strategi diferensiasi yang diusulkan. Knit Studio perlu melakukan pengembangan organisasi yang berfokus pada penguatan fungsi-fungsi pendukung keunggulan bersaing, khususnya melalui pembentukan peran atau tim pengembangan produk dan desain untuk riset tren, inovasi rajut, dan juga embryodary serta pengembangan produk baru secara berkelanjutan. Pengembangan organisasi ini harus didukung oleh program pelatihan dan peningkatan keterampilan SDM agar kualitas pengerjaan tetap terjaga serta mengurangi ketergantungan antar individu tertentu, sehingga Knit Studio lebih siap menjalankan strategi diferensiasi secara konsisten dan juga berkelanjutan. Oke. Nah, ini yang terakhir kayaknya. Buat usulan struktur organisasi dari Knit Studio itu sendiri, yang dimana struktur organisasi ini usulannya dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan proses bisnis dan mendukung strategi diferensiasi dari Knit Studio itunya sendiri. Pada struktur ini tuh pemilik usaha itu berada pada posisi tertinggi dan berperan dalam penentuan visi, strategi bisnis serta pengambilan keputusan strategis. Yang dimana si pemilik ini juga dibantu oleh 3 manajer fungsional agar pembagian tugasnya itu lebih jelas, yang dimana koordinasinya itu lebih terstruktur dan pengawasan operasionalnya menjadi lebih efektif. Jadi struktur organisasi usulannya itu yang pertama itu pemilik usaha, manajer produksi, manajer marketing dan pelayanan, serta manajer keuangan dan administrasi. Nah, selanjutnya boleh. Selanjutnya untuk dimensi organisasi pada struktur usulan itu ada yang pertama itu work specialization atau spesialisasi kerja. Itu yang kedua chain of command, rantai komando. Terus yang ketiga span of control atau rentang kendali. Yang keempat departmentalization atau pengelompokan fungsi. Ini apa dulu ini sama-sama. Nah, ini Oke, pada Raci Matrix proses bisnis Knit Studio dari visualisasinya itu keseimbangan otoritas dan tanggung jawab. Setiap posisi memiliki hak memberi instruksi ke otoritas dan kewajiban menyelesaikan tugas atau tanggung jawab secara jelas. Kode koordinasi relasional, pembagian peran C dan I memastikan komunikasi antar departemen tetap berjalan tepat waktu demi tujuan bersama. Dan terakhir ada efisiensi,
menghindari kebingungan peran dengan memastikan hanya ada satu pemutus atau A untuk setiap aktivitas utama. Betul banget. Betul banget. Mungkin cukup Udah cukup kali ya. Presentasi cukup. video ya hari presentasi ini. tugas dari Dari kelompok 6, Kelompok enam. kita dari kelompok 6 mohon maaf sebesar-besarnya jika kita ada salah penyebutan atau salah perkataan ataupun salah pengertian. Kita dari kelompok 6 pamit izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.